Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tuhfatul Shobiyah, dan sekarang kita masuk ke pertemuan 59. Sebelumnya di pertemuan 58 kita telah membahas alat penjazm satu fiil, dan sekarang kita masuk kepada alat penjazm dua fiil. Berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, wa ammal qismu tsani, ya, diperhatikan harokat dan terjemahnya. Wa huwa ma yajzimu fi'laini, fahuwa ala arba'ati anwa'in. Fahuwa ala arba'ati anwa'in. Al-awwalu harfun bittifaqin wa huwa in. Wa tsani harfun 'ala al-asahhi wa huwa idhma. Wa tsalitsu ismun 'ala al-asahhi wa huwa mahma. War-rabi'u ismun bittifaqin wa huwa al-baqi. Berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, wa ammal qismu tsani, Anas law samahta imsah as-sabura. Jazakumullah. Wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua. Apa itu bagian yang kedua? Wa huwa ma yajzimu fi'laini, dan dia adalah yang menjazmkan dua fi'il. Fahuwa ala arba'ati anwa'in, dan dia ada 4 jenis. Perhatikan ini. Al-awwalu, yang pertama, harfun bittifaqin, huruf dengan kesepakatan para ulama nahwu. Apa itu? Wa huwa in, dan dia adalah in. Berarti in di sini ada di sini dia adalah huruf. Wa tsani, dan yang kedua, harfun 'alal asahhi wa huwa idhma, huruf menurut pendapat yang benar yaitu idhma. Jadi idhma diperselisihkan apakah dia isim ataukah huruf. Tapi kata Syekh di sini dia adalah huruf 'alal asah menurut pendapat yang benar. Itu yang kedua. Wa tsalitsu, dan yang ketiga adalah ismun 'alal asahhi wa huwa mahma. Ismun menurut pendapat yang benar yaitu mahma. Jadi mahma dipersisihkan dia huruf ataukah isim. Tapi kata Syekh dia adalah isim menurut pendapat yang benar. Warabi'u ismun bittifaqin wa huwal baqi, dia adalah isim dengan kesepakatan para ulama nahwu yaitu dia adalah sisanya. Ana tulis aja di papan tulis biar lebih tergambarkan. Coba dibuka matanya. Apa saja yang pertama yang menjazmkan dua fiil? Yang pertama apa? In. Kedua ma. Ketiga man. Keempat mahma. Kelima izma. Keenam ayun. Terus 7 mata. 8 aina. 9 ayyana. 10 anna. Terus
haitsuma, haitsuma, terus kaifama, terus idza pada syair ya. Syairi, oke. Kaifama sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, itu dia pendapat yang benar, bukan alat penjazm. Oke. Berarti totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Tadi di situ kata pensyarah hafizallahu taala yang menjazmkan ma yajzimu fi'laini terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Harfun bittifaqin. Apa itu? In. Yang kedua, harfun alal asah. Apa itu? Izma. Yang ketiga, ismun alal asahhi, yaitu mahma. Yang keempat, ismun bittifaqin. Oke, sisanya apa aja? Kita tulis aja biar jelas. Ma berarti isim. Oke, in, ma, terus man, isim. In tadi kan apa? Huruf. Huruf dia. Ma, isim. Man, isim. Mahma apa? Isim. Dia udah disebutkan jenis yang ketiga nih. Isim. Idma, huruf. Ayun, berarti apa? Isim. Mata, isim. Aina, isim. Ayana, ini sangat berpengaruh ketika antum mengi'rab. Anna, haitsuma, dan idza. Karena kaifama tidak termasuk. Oke. Mudah insyaallah ya. Karena kalau antum nggak teliti, bingung nanti, wah ini isim apa huruf. Karena kalau isim, antum i'rab huruf jelas salah. Huruf antum i'rab isim juga jelas salah. Jadi yang pertama huruf bittifaq in, kedua harfun alal asah idma, ketiga ismun alal asah mahma, keempat ismun bittifaq dengan kesepakatan yaitu ma, man, ayun, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, dan idza. Karena kalau ismun bittifaqin wa huwal baqi, dan dia adalah sisanya, banyak dari santri nggak mau cari tahu apa nih sisanya, benar bukan? Yaudah pokoknya sisanya, tapi dia nggak mau cari tahu sehingga kurang ketika mengi'rab. Oke, kita lanjut. Berkata pensyarah hafizallahu taala, perhatikan harokat dan terjemahnya. Wa yusamma awwalul fi'laini. Awwalul fi'laini berarti apa ya Rab? Awwalu naibul fa'il. Wa yusamma awwalul fi'laini fi'la asy-syarti. Ya, fi'la berarti maf'ul bih. Wa tsanihima, sanihima, apa ya Rab? Sanihima, sani atof ke awalu marfu deh. Sani jawab syarti wa jazaahu, wa sanihima jawab syarti wa jazaahu. Tadi kan kita katakan bagian yang kedua ini dia menjazmkan dua fiil. Kita sudah pelajari di muhtarat, fiil yang pertama namanya apa? Fiil syarat. Yang kedua namanya apa? Jawab syarat.
Wa yusamma awwalul fi'laini, dan dinamakan yang pertama dari dua fi'il. Perhatikan itu terjemahnya, awwalul fi'laini, dan dinamakan yang pertama dari dua fi'il adalah fi'il syarat. Wa tsanihima, perhatikan ini terjemahnya. Tsanihima, yang kedua dari dua fi'il, yang kedua dari dua fi'il namanya adalah jawab syarti wa jazaahu. Insyaallah itu ma'ruf. Jadi dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat. Yang kedua namanya jawab syarat wa jazaauhu. Kenapa dinamakan fi'il syarat? Karena dia syarat pada fi'il yang kedua. Di sini nggak disebutkan dalam syarah. Dan jawab syarat karena dia adalah jawaban dari syarat. Mudah itu. Dan ini sudah ana sebutkan di muhtarat. Ya, nggak disebutkan apa, nggak dijelaskan di sini fi'il syarat, jawab syarat, karena artinya saja itu udah bisa difahami. Misalnya apa? Man yajtahid, man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Fi'il syaratnya mana, Dikta? Yajtahid. Fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Janjah. Maksudnya apa sih fi'il syarat? Fi'il syarat adalah syarat terjadinya jawab syarat. Mudah, tapi emang bolak-balik deh. Dan jawab syarat dia adalah jawaban dari fi'il syarat. Bersungguh-sungguh itu syarat dari kesuksesan. Bersungguh-sungguh syarat dari kesuksesan. Oke? Yang jawab syarat, kenapa? Karena kesuksesan jawaban dari orang yang bersungguh-sungguh. Atau jazaahu, apa arti jazaahu? Balasan. Ya, kesuksesan balasan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Mudah. Oleh karena itu nggak ada definisi di sini. Oke, perhatikan. Kemudian di sini kata pensyarah hafizallahu taala, fa awwalu hadhil adawati. Ya, perhatikan harakatnya. Karena ketika kemarin hari Jumat mengerjakan soal, ternyata masih ada yang salah harakatnya. Padahal antum melihat buku, dan kalau antum benar-benar mengharokatkan ketika yang nggak tahu harakatnya, nggak mungkin salah. Banyak, hampir semuanya, nggak ada yang 100. Ketika anda nilai nggak ada yang 100, bukan hampir semuanya salah, ada yang salah. Fa awwalu hadhil adawati, biasanya antum mulai menghargai harokat yang nggak tahu harokatnya, terjemahan yang nggak tahu terjemahannya, ketika antum sudah ngajar. Benar. Atau mungkin antum ingin memurojaah temannya, pasti kan butuh persiapan. Ingin memurojaahkan, ingin mengajar, butuh persiapan. Kalau antum ketika belajar nggak benar-benar menulis yang nggak tahu, berarti ketika antum murojaah, ingin memurojaahkan, ingin mengajarkan, itu butuh persiapan tambahan lagi. Dan dari situ antum menyesal. Waduh, berarti nanti kedepannya anak harus benar-benar maksimal nih belajar. Karena ini waduh anak nggak tahu nih, nggak paham nih. Akhirnya kan nyanyi, kerja 2 kali. Kalau ketika ingin mengajar, waduh ini anak nggak paham nih, apa nih harokatnya, akhirnya apa? Kerja ulang lagi, tanya lagi, atau dilihat lebih teliti lagi. Padahal kalau misalnya antum benar-benar ketika belajar, dilihat 5 detik, oh ini sudah selesai langsung. Tapi karena kalau belajarnya nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh, melalaikan, menggampangkan, akhirnya persiapannya 1 jam. Persiapan memurojaahkannya, mengajarnya 2 jam. Kerja 2 kali jadinya.
Padahal kalau antum sudah memungkinkan, antum melihat, oh 2 detik, 3 detik, diginiin, dibuka lembaran-lembaran, oh paham. Tinggal antum nyari faedah lagi. Misal antum beli lagi Tuhfatus Saniyah, beli lagi Qafrawi, Syarah Jurumiyah yang lain. Jadi waktunya digunakan untuk itu. Jangan malah kerja 2 kali. Gitu. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala fa awwalu hadhil adawati in bi kasril hamzati wasukunin nuni wa hiya ummul babi. Fa awwalu hadhil adawati, maka yang pertama dari alat-alat ini adalah in. Tadi in apa? Huruf apa isim? Huruf. Dengan kesepakatan atau pendapat yang benar? Dengan kesepakatan. Bi kasril hamzati wasukunin nuni, dengan mengkasrohkan hamzah dan mensukunkan nun. Nah, ditekankan harokatnya. Berarti apa? Ada makna yang lain dengan harokat yang berbeda. Inna beda maknanya. Kalau di tasydid, anna juga beda. Oleh karena itu ditekankan harokatnya, kasroh hamzanya dan sukun nunnya in. Wahia umul babi, dan dia adalah induk bab dari alat penjazm yang menjazm 2 fi'il. Induk babnya, pokok babnya. Contohnya lihat di sini. Tadi apa artiin? Jika apabila intasbir tu'jar, apabila engkau bersabar, engkau akan diberikan ganjaran. Jika engkau bersabar, engkau akan diberikan ganjaran. Habli, fi'il syaratnya mana? Jawab syaratnya? Tu'jar, ahsan. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Oke, ulang lagi. Tadi pertanyaan tasbir tu'jar, tasbir fi'il syarat, tu'jar jawab syarat. Faruk, tasbir majzum kan? Karena in alat penjazm menjazm 2 fi'il. Fi'il syarat dijazm, jawab syarat dijazm. Apa tanda jazmnya? Hah? Apa? Tanda jazmnya. Tasbir kan majzum, tanda jazmnya apa? Yang menjazm baru in. Ini kan tanda jazmnya. Apa tanda jazm? Tanda jazmnya apa, Abdul Halim? Oi, kemana aja antum ini? Belajar udah berbulan-bulan. Tanda jazmnya apa, Anas? Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Udah ana ulang tadi di pertemuan sebelumnya. Ana sering ulang-ulang. Apa? Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Dicatat makanya. Enggak tahu Arabnya enggak apa, pakai bahasa Indonesia. Sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, walam pakai bahasa Indonesia. Oke, tu'jar juga sama ya. Tanda jazmnya sukun karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Dan firman Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian mentaatinya, yaitu mentaati Rasul, tahtadu, kalian akan mendapati hidayah, kalian akan mendapati petunjuk. In tuti'uhu tahtadu. Azam, fi'il syaratnya mana? Jawab syaratnya? Tahtadu, ahsan. Gio, tuti'uhu, dia fi'il syarat majzum. Tanda jazmnya apa? Penghapusan nun. Kenapa? Af'al, ahsan. Tahtadu, Mas Aldi, Mas Akbar, majzum. Tanda jazmnya apa? Dilihat syarahnya. Dilihat contohnya aja. Apa tanda jazmnya? Kenapa? Af'alul khamsah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Fa'in harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Itu kasih stabilo tuh. Itu i'rabnya, versi panjangnya. Harfu syartin. Jadi kalau antum ketemuin, i'rabnya gimana? Harfu syartin jazimin tajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani
jawabuhu wa jazaa'uhu. Coba antum lihat halaman 126. Sebelahnya. 126. Udah ketemu? Catatan kaki nomor 2. Lihat gimana tuh i'rabnya. In harfu syartin jazimin. Tajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Jadi itu i'rabnya kan panjang. Tapi kalau antum sering mengi'rab, itu pelajaran nahwu antum termurojaah. Fa'il marfu, oh berarti fa'il marfu. Bil fi'il, kemudian wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira, oh berarti dia tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Termurojaah itu semuanya langsung. Bab ini langsung termurojaah secara otomatis. Ketemu in, oh dia harfu syartin jazim, dia berarti huruf syarat penjazm. Oh berarti alat penjazm, masuk bab alat penjazm, termurojaah. Dan dia tajzimu fi'laini, oh dia menjazmkan 2 fi'il. Langsung termurojaah yang bagian kedua menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama fi'il syarat, langsung termurojaah lagi. Berarti yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat wa jazaa'uhu. Seperti itu dalam i'rab. Kita lanjut syarah. Fa in harfu syartin jazimin, in huruf syarat dan penjazm. Yajzimu fi'laini, dia menjazmkan 2 fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti, yang pertama fi'il syarat, wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu, yang kedua adalah jawabnya dan balasannya. Jawabannya dan balasannya. Kita sudah tentukan tadi mana fi'il syarat dan mana jawab syaratnya. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu fi'lu syarti majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tasbir wa hadfun nuni fi tuti'uhu niyabatan 'anis sukuni li'annahu minal af'alil khamsati. Perhatikan i'rabnya. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu, dan setiap dari contoh tasbir, in tasbir tu'jar tasbirnya, wa tuti'uhu contoh kedua, wa in tuti'uhu tahtadu tuti'uhunya, dia adalah fi'il syarat majzumun bi in, dijazm dengan in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tasbir, dan tanda jazmnya sukun pada tasbir. Kenapa? Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan tanda jazmnya hadfun nuni, penghapusan nun pada apa? Tuti'uhu niyabatan 'anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Kenapa dia tanda jazmnya penghapusan nun? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena bahwasanya dia termasuk dari fiil-fiil yang 5. Kemudian yang bagian yang keduanya, wa kullun min tu'jar wa tahtadu jawabu syarti wa jazaa'uhu, dan setiap dari tu'jar, contoh pertama in tasbir tu'jar, tu'jarnya, dan tahtadu contoh kedua in tuti'uhu tahtadu, tahtadunya, dia adalah jawabu syarat dan jazaknya, jawaban syarat dan balasannya majzumun bi in, dijazm dengan in. Ingat, in menjazmkan 2 fiil. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tu'jar, dan tanda jazmnya sukun pada tu'jar karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, wa hadfun nuni fi tahtadu, dan penghapusan nun tanda jazmnya pada tahtadu niyabatan 'anis sukuni, sebagai pengganti dari sukun. Kenapa tanda jazmnya hadfun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena bahwasanya dia termasuk dari fiil-fiil yang 5. Satu lagi, asani, yang kedua, ma. Apa arti ma? Apapun, apa saja. Contohnya, ma taqra tastafid minhu, apapun yang engkau baca, engkau akan mendapatkan faidah darinya, yaitu dari yang engkau baca. Apa saja yang engkau baca, maka engkau mendapatkan faidah darinya. Ma isim atau huruf? Isim. Dengan kesepakatan atau pendapat yang benar? Kesepakatan. Kalau digini nanti mudah nanti. Karena kalau wahwal baqi dan dia sisanya kan nggak tergambarkan tuh. Apalagi kalau malas nyari-nyarinya. Mata krotas tafid minhu. Dikta. Fi'il syaratnya mana? Jawab syaratnya? Barakallahu. Dan firman Allah Ta'ala, taqra, dia bentar, taqra fil mudhari majzum, tanda jazmnya apa di situ? Sukun. Kenapa? Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, sama juga tastafid, tanda jazmnya sukun ya Abdul Halim. Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan firman Allah Ta'ala, perhatikan ini, wa ma taf'alu min khairin
Ya'lamhullahu artinya apa saja, apapun, taf'alu yang kalian lakukan, min khairin dari kebaikan, ya'lamhullahu niscaya Allah mengetahuinya. Hu kembali kemana? Enggak, kembali kemana? Allah mengetahuinya. Nya-nya itu apa? Kebaikan. Allah mengetahui kebaikan tersebut. Oke. Mas Ardian, mana fi'il syaratnya? Jawab syaratnya? Oke. Taf'alu fi'il syarat majzum. Tanda jazmnya apa? Kenapa? Oke. Ya'lam tanda jazmnya apa? Sukun, barakallahu fiik, enggak terkecoh berarti. Karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Karena biasanya orang kalau hadfun nun setelahnya dia kira hadfun nun lagi. Alhamdulillah. Oke. Fama ismu syartin jazimin tajzimu fi'laini. Fama isim syarat penjazm, menjazmkan dua fi'il. Wa kullun min taqra. Kok itu pulpennya geraknya dari atas ke bawah ya? Zakaria, antum nulis apa? Nulis apa? Gambar? Hah? Hah? Apa? Apa kata? Harokatnya. Benar harokatnya. Ana lihat loh. Harokatnya masuk panjang banget. Wa kullun min taqra, ya usahakan ya antum sekarang sedang ibadah. Jalan menuju surga. Jangan antum kotori dengan kedustaan. Ya Ustaz, ana tadi minta maaf Ustaz, gitu kan? Enak. Ini untuk kebaikan antum. Oke, wa kullun min taqra wa taf'alu fi'lu syarti majzumun bima. Dan setiap dari taqra dan taf'alu dia adalah fi'il syarat majzumun bima. Ya taqra itu yang pertama, ma taqra tastafid minhu, taqra'nya. Taf'alu contoh yang kedua, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, taf'alunya dia fi'il syarat majzumun bima. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi taqra, dan tanda jazmnya sukun pada taqra karena dia sahih akhir walam yattasil bi akhir syai'un. Wa hadfun nuni fi taf'alu, dan penghapusan nun pada taf'alu karena dia af'alul khamsah. Wa kullun min tastafid wa ya'lamhu, dan setiap dari tastafid itu yang bagian yang keduanya, ma taqra tastafid, tastafidnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, ya'lamnya adalah jawabus syarat wa jazaohu majzumun bima wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dia adalah jawabus syarti, jawab syarat, dan balasannya dijazm dengan ma dan tanda jazmnya sukun. Alhamdulillah. Nanti yang ketiga kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kita singgung man, apa arti man? Siapa saja, siapapun. Man isim atau huruf? Isim. Bittifaq au alal asah? Bittifaq. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.